Nah, kebetulan ketemu sama lu, Lek. Iya, Bud. Ada apa? Ini, Lek, gua mau nyampein ke lu. Gini, Lek. Agak nggak enak sih sebenarnya ngomongnya gua. Tapi ini demi kebaikan lu juga, Lek. Kalau bisa, lu ngamennya di jeda, Lek. Kalau ngamen di cerita warga, misalnya seminggu sekali gitu, sebenarnya cocok kok, Lek. Lu ngamen di sekitaran sini pakai boneka mampang. Cuma ya jangan tiap hari juga. Kalau tiap hari lu datang ke rumah yang sama, takutnya orang malah risih. Kenapa sih, Bud? Perasaan gua nggak pernah ngamen pakai boneka mampang di cerita warga. Eh, Dari kemarin-kemarin juga gua ngamen di luar daerah, Bud. Gua belum beli speaker. Jadi boneka mampangnya masih belum gua pakai. Setiap pagi gua tinggal tuh boneka di rumah gua. waduh, berarti anjir lah, boneka lu berhantu. Aduh Mas, kemarin udah ada yang balikin boneka mampang. Alasannya juga sama, berhantu. Ternyata bonekanya nggak berhantu. Nah ini ada lagi. Saya nggak bisa Mas. Tapi banyak yang lihat kalau boneka ini berkeliaran pas saya tinggal, Mas. Duh, gimana kalau tuker barang yang lainnya aja Mas? Sebenarnya saya tuh cari barang yang bisa saya manfaatin buat ngamen, Bang. Makanya kalau nggak bisa buat ngamen, ya mending balik uang aja deh. Cocok Mas. Alat-alat ngamen saya banyak banget. Kalau Mas ada, tambahin gocap. Saya kasih alat ngamen yang murah, tapi bagus. Apa tuh, Mas? Alat ini adalah Apaan, Mas? Kok malah ketawa? Tapi kamu harus rahasiain alat ini dari orang lain kalau kamu mau pakai buat ngamen. Kok saya jadi penasaran sih? Alat apaan sih, Mas? Ini adalah alat misterius yang bisa bikin kamu pandai menggunakannya. Alat ini adalah gitar misterius. Nah, ini dia. Cuma nambah 50.000, Mas bisa bawa tuh sama speakernya. Ini juga baterainya masih bagus, Mas. Bisa buat 4 jam lah. Suaranya juga nggak terlalu buruk. Dan itu gitarnya. Tapi saya masih nggak paham, Mas. Gimana bisa saya bakal langsung pandai menggunakannya? Memang ada rahasianya. Sebentar, Mas. Tahun lalu saya pernah lihat piano berhantu. Saya nggak bisa main piano. Tapi pas pakai piano itu, saya langsung mahir. Dan sekarang, apa jangan-jangan... Duh, kok gue jadi bimbang gini sih? Masa iya gue mau pakai cara ini buat ngamen sih? Ya emang sih, ini bisa aja ngedatengin penghasilan yang lumayan karena orang bakal lihat gue canggih main gitar. Tapi syaratnya itu loh. Ini bukan cara cari rezeki yang halal. Gue gak boleh lakuin ini. Tapi gue butuh uang. Gue harus coba. Gue cari uang buat makan. Niat gue baik. Gue harus positive thinking. Anggap aja ini halal. Salah satu syarat yang harus gue lakuin setiap pagi sebelum ngamen adalah mempersembahkan ini untuk Lowor. Gue udah lakuin. Semoga hari ini gue beruntung.
Ada apa tuh rame-rame? Itu kan si Alek. Wah, beneran, dapat lumayan. Hehehehe. Hah. Lek. Lid, Tadi gue lihat lu main gitar, keren juga lu, Lek. oh iya, hehehe, itu, ya, hehehe, itu mah, cuman kebetulan aja kok, hehehe. Main gitar itu skill, Lek. Nggak mungkin lah kebetulan. Sebenarnya skill gua biasa aja kok, Lu mah sukanya merendah mulu. gua emang rendah kok, hehehe. Ngomong-ngomong, tumben lu ke cerita warga, ada apa? Semenjak Bandung Bondowoso invasi, kosan gue tutup. Sekarang gue masih tinggal di rumah, tapi gue lagi nyari kontrakan nih. Nyari kontrakan? Iya, Di tempat si Budi aja sih tuh, kan dia ada kontrakan. Ntar gue bantu deh ngomong ke si Budi. bentar, Lek. Halo? Halo Lid, lu di mana? Gue lagi ada di cerita warga nih. Lagi muter nyari kontrakan. Ada apa? Biasa nih, Mbak Sinta kumat. Waduh, ya udah deh gue kesana. Ya Lid, Sorry banget nih, gue ada perlu mendadak. Lanjut nanti ya. Iya deh. Bud, Iya, Lek. ngomong-ngomong, kontrakan lu masih ada yang kosong nggak, Bud? Masih kok, Lek. Ada yang mau ngisi? Ada, Bud. Oh, boleh, Lek. Suruh hubungin gua aja. Oke deh, ntar gua sampein ke orangnya. Iya, Lek. Sampein aja. Ntar lu gua kasih persenan deh. Ah, nggak usah lah, Bud. Kalem gua mah. Lek, gua denger lu ngamen pakai gitar listrik, Lek. Terus katanya lu mainnya jago. Beneran, Lek? Kata siapa lu? Kata si Toing. Lihat lu ngamen keren banget katanya. Emang iya lu keren. Hah? Si Toing? Ah, itu si Toing terlalu melebih-lebihkan aja. Terus besok lu mau ngamen pakai gitar listrik lagi apa enggak? Ya, kemungkinan iya, Jo. Ya udah, gua tonton besok. Mending lu jaga tambal ban aja deh, Jo, daripada lu ngikutin gua. Enggak, gua pantau pokoknya lu, Lek. Daripada mantau-mantau gua, mending beli kopi, Jo, sama nasi goreng. Mumpung rezeki gua masih bagus nih. Gua ada duit. Widih, mana, Lek? Nih, Wah, 50.000. Beli nasgor berapa, Lek? beli 3, Jo. Buset, lapar lu, Lek. Mau makan 2 bungkus? Ya gua sebungkus aja lah, Jo. Oh, berarti gua yang 2 bungkus ya. Sebungkusnya lagi buat Budi lah. Ada 3 orang di sini, Jo. Budi, sejak kapan kau ada di sini, Bud? Kok aku tak menyadari kehadiranmu? Apakah kau bersembunyi saat aku datang? Ngemeng apa sih lu, Jo? Lek. Gua nggak usah. Gua udah makan. Ya makan lagi aja, Bud. Udah biarin, Lek. Kalau dia nggak mau, buat gua aja. Ya udah, gua mau deh. Tadi katanya nggak usah. Daripada lu maruk. Apa tuh maruk? Serakah. Clover, aku persembahkan ini buatmu. Tolong doain aku agar ngamenku kali ini kembali dikasih rezeki yang bagus. Loh, itu yang ditaruh Alek di situ apaan dah? Jangan-jangan sesajen. Masa iya sih Alek pakai sajen? Ah, mencurigakan.
Wah, beneran canggih si Alek. Ini nggak masuk akal banget sih. Si Alek kan main gitarnya biasa aja. Masa sekarang kayak Slash gitu mainnya? Jangan-jangan si Alek bersekongkol sama makhluk halus. Atau gitar itu yang berhantu. Alhamdulillah banget hari ini. Gua bisa dapat duit banyak lagi. Tapi kok rasanya gua bimbang ya. Mau sampai kapan gua gini ya? Baru 2 kali aja rasanya udah kayak terlalu lama. Apa mungkin karena emang hati gua nggak srek ya sama cara gua cari uang kali ini? Gawat juga sih kalau ada orang tahu sama apa yang gua lakuin. Mau ditaruh mana muka gua? Wah, ternyata beneran si Alek curang. Waduh, parah lu Lek. Sorry Lek, gua harus selamatin lo dari terjerumus hal-hal seperti ini. Gua laporin ke si Dayat. Misi mbak. Duh, ada apa mas kesini lagi? Mbaknya kok sinis gitu sih? Yang ramah dong mbak, melayani masyarakat. Iya maaf ya mas, ada yang bisa saya bantu? Nah gitu dong. Mbaknya dilihat-lihat cantik juga ya. Boleh minta kontaknya nggak? Kalau nggak ada keperluan silahkan pergi mas. Iya, saya mau ketemu Pak Lurah mbak. Atas keperluan apa ya mas? Saya mau laporan aja tentang kejanggalan mbak. Kalau gitu silahkan dilaporkan di sini aja mas. Biar saya yang sampaikan ke Pak Lurah. Lama-lama kayak raja aja si Dayat. Tolong sopan dikit mas. Ya udah, saya mau laporan tentang kejanggalan si Alek mbak. Dia kayaknya bersekutu sama makhluk goib deh. Ini fakta atau dugaan sementara aja mas? Fakta mbak. Saya lihat dia naruh sajen dan mergokin dia kayak nyesel gitu. Saya takut si Alek tersesat mbak. Makanya saya minta tolong buat pihak desa ambil tindakan. Ya udah mbak, saya pamit dulu ya. Bye bye. Lagi-lagi laporan tentang setan. Lama-lama gue bikin staf penanganan makhluk halus juga nih. Ya udah, coba kamu cari solusi buat nanganin masalah ini deh. Takutnya ini cuma salah paham. Emangnya ini tugas saya juga pak? Iya, ini tugas kamu sebagai sekretaris desa buat melayani kebutuhan masyarakat. Duh, mana sih kontaknya si Lita? Perasaan gua udah pernah nge-save. Masa sih kehapus? Perasaan gua nggak pernah ngapusin nomor orang. Gimana ngubunginnya dong ini ya? Kalau nggak ada kontaknya, mana sekarang udah nggak di kosan. Jadi nggak tahu gua dia tinggal di mana. Oh iya, gua coba minta sama si Budi deh. Barangkali ada. Kayaknya jam segini ada di pos ronda nih dia. Gua kesana deh. Beneran Bud, gua tuh lihat sendiri kalau dia naruh sajen sebelum jalan. Sekarang pikirin aja secara logika. Emangnya si Alek jago main gitar? Sejauh yang gua tahu dia bisa main gitar, tapi nggak jago-jago banget melodian. Nah itu dia maksud gua. Fake Bud, ada yang nggak beres sama gitar yang dia pakai. Duh, gua jadi ikut ngeri juga sih. Takutnya si Alek tergoda sama cara-cara gituan buat cari uang. Itu yang gua rasain Bud. Gua tuh bukannya punya niat jahat sama si Alek. Gua cuma pengen si Alek jangan sampai terjerumus dalam kesesatan. Kalau gitu besok kita harus teliti lagi, Jo. Iya Bud, gua udah laporin ke kelurahan. Tapi kan lu tahu sendiri si Dayat. Mana dia ngurusin warganya. Si Aleknya datang tuh, Jo. Pura-pura nggak terjadi apa-apa. Oh oke siap Bud. Jo, Bud,
Nggak ada apa-apa kok, Lek. Nggak ada apa-apa kok, Lek. Kita nggak ngomongin elu. Gitar lu aman kok. Kita nggak curiga. Dari tadi nggak terjadi apa-apa di sini. Idiot si Harjo anjir. Waduh, gawat. Si Harjo udah mulai curiga sama gua. Ini Bud, lu ada kontaknya Lita nggak? Ada Lek di grup alumni. Mau PDKT lu, Lek, sama si Lita? Jir, kagak. Alah, kelihatan dari wajah lu, Lek. Orang gua ada urusan. Itu Bud, yang kemarin gua nanyain kontrakan. Nah sebenarnya yang lagi nyari kontrakan tuh si Lita. Nomornya di gua hilang, jadi nggak bisa ngehubungin. Oh, si Lita. Kalau lu ada kontaknya, ya lu aja deh Bud yang hubungin tuh. Ya lu aja lah Lek. Kan awalnya tanya ke elu. Kalem. Ntar ada persenan Lek kalau Lita masuk. Ah gampang itu mah. Ya udah mana kontaknya? Sini. Nih, ketik. Oh oke. Nah udah, gua save dulu. Loh, kok kontaknya sudah ada? Ya berarti lu udah nge-save. Coba lihat. Tapi gua cari tadi siang nggak ketemu nama Lita. Wah, anjir. Ya jelas nggak ketemu lah. Orang ini lu nge-save-nya dinamain sayang. Masa? Loh, enggak ah. Wah, belum jadi siapa-siapanya main lu save sayang-sayang aja lu, Lek. Enggak Jo, gua nggak gitu. Ini tuh, itu waktu itu gua apa ya? Anjay. Mampus salting lu Lek. Kagak Bud, gua nggak nge-save ini. Itu Alek, sungguh kocak temen gua yang satu ini. itu tuh kayaknya waktu itu gua lagi bersih-bersih nomor. Terus nomor ini kayaknya mau gua hapus. Tapi gua pikir-pikir, ya sayang aja kalau dihapus. Takut ada apa-apa nanti. Jadi gua save sayang. Kayaknya sih gitu. Ngibu lu nggak canggih banget, Lek. Alek. Hilang. Iya, Tante. Kamu sempat main sama dia nggak? Justru kita pulang bareng. Di pertigaan kan kita pisah. Nah, tadi pagi dikabarin kalau dia belum pulang. Duh, kok ngeri banget ya. Kalau gitu mulai besok, kamu berangkat sama pulang sekolahnya Tante anterin deh. Sekarang kamu bobo ya, biar besok bangunnya jangan kesiangan. Iya, Tante. Halo Mas, Halo Mbak. lagi apa? Lagi santai aja nih. Ada apa Mbak? Ini Mas, saya mau minta tolong. Apa tuh? Sebenarnya berkaitan sama teman Mas Munyengsi, yang namanya Alek. Nah, tuh, lihat Bud. Dia selalu naruh sajenya sebelum berangkat ngamen. Waduh, kok iya ya? Jadi menurut lu gimana, Bud? Sangat besar kemungkinan sesuai dengan apa yang lu sampein, Jo. Bagus, berarti lu setuju sama gua ya? Tinggal lihat si Alek ngamen. Kalau beneran canggih, ya langsung kita bilangin aja abis dia ngamen. Emangnya dia dapat gitar itu dari mana? Jir, kok lu ada di sini, Nyeng? Gua dihubungin Mbak Gita. Dia nyeritain masalah Alek. Dayat. Ujung-ujungnya nyuruh si Munying juga. Ngumpet. Si Alek mau lewat. Ntar ketahuan. Ya udah, ayo kita ikutin dia. Ayo. Oh, Fik berarti ya besok pindahan. Iya deh. Ya udah ntar malam gua kabarin si Budi deh. Makasih ya, Lex. Iya sama-sama. Hari ini perasaan gua campur aduk dah. Gua dapet duit banyak lagi. Tapi di sisi lain gua ngerasa bersalah. Dan yang lebih ngeri lagi, teman-teman gua kayaknya udah mulai sadar sama kejanggalan ini. Tapi masa iya sih mau gua balikin nih gitar kayak boneka mampang kemarin? Ah, lihat gimana nanti aja deh.
Terus selanjutnya gimana menurut lu, Nyeng? Gua belum bisa mutusin apa-apa sih, Bud, sebelum dapat penjelasan dari si Alek. Problemnya sih menurut gua ya salah satu alasannya pasti karena ekonomi. Dan andaikan kita larang, kita paling enggak harus punya opsi buat Alek juga. Sementara ini gua aja kagak ada kerjaan. Gua sih ada ide. Suruh si Alek berhenti, habis itu suruh kerja di tambal ban gua aja. Anjir, iya kalau nutup. Kalau kagak, Ya namanya juga berjuang bareng, Bud. nggak cocok aja. Gini aja, jangan disamperin, ditunggu aja. Pasti ada momen dia bareng kita-kita. Masalahnya takutnya kalau disamperin, si Alek jadi ngerasa kayak diintimidasi. Nah, abis itu speak lah dikit-dikit. Kita buka pembicaraan pelan-pelan. Ceritanya kepo aja dulu gitu. Pas masuk topik pembicaraan, baru deh kita bilangin. Boleh juga sih. Ntar malam kita tungguin aja deh di pos ronda. Ntar lu yang bilangin ya, Nyeng. Duh, kayaknya ntar malam gua nggak bisa ikut ke pos ronda deh, Bud. Lah emang mau kemana lu? Gua mau cabut sama Mbak Gita. Wah, anjir. Oh, gitu sekarang lu, Nyeng. Ya. Kayaknya udah cukup deh sampai di sini. Gua nggak bisa lagi pakai gitar ini. Gua nggak mau terus-terusan kejebak dalam situasi kayak gini. Apalagi semakin banyak orang suka, bikin gua semakin betah manfaatin alat ini buat cari uang. Tapi kalau gitar ini digeletakin juga, kayaknya bakalan sayang. Atau bisa jadi malah gua tergiur lagi buat cari uang pakai cara ini. Mendingan gua balikin aja deh ke tempat awal. Hah? Balikin lagi? Iya mas, saya nggak bisa lagi pakai cara ini buat cari uang. Aduh, ini masalahnya uangnya juga udah saya pakai, Mas. Saya nggak bisa kalau harus balikin lagi uangnya. Nggak usah balikin mas, udah biarin. Saya cuma mau balikin alat ini ke sini aja. Karena sayang kalau di tempat saya bakalan saya geletakin doang. Oh alah, gitu. Tapi emangnya nggak apa-apa, Mas. Ini sama aja kayak ngasih barang ke saya loh. Dan bisa saya jual lagi malah kalau ada yang mau. Ya udah nggak apa-apa mas. Hasil saya ngamen pakai alat ini juga udah balikin modal saya beli gitar ini kok. Bahkan lebih. Gitu ya. Ya udah, kalau dikasih cuma-cuma mah boleh aja sih, Mas. Hihihi. Nih mas. Oke deh. Makasih banyak nih, Mas. Ya udah mas, saya langsung pergi nih ya. Ada urusan. Oh iya, Mas. Datang juga lu, Lek. Ditungguin dari tadi juga. Kagak deng, Lek. Jok. Oh iya. Kita nggak nungguin elu kok, Lek. Sini duduk. Pada ngapain sih? Nggak apa-apa, Lek. Oh iya Bud, gua udah ngobrol sama si Lita. Katanya besok dia mau langsung isi kontrakannya. Bisa Bud? Bisa banget, Lek. Wah oke deh. Nah, sekarang kita bahas gitar lu, Lek. Jok, lu nggak bisa selo apa? Iya. Bahas gitarnya ntar aja. Sekarang bahas yang lain dulu. Iya gua tahu gua salah Jo. Bud, gua emang ngerasa kalau kalian udah curiga dari kemarin sama gua. Gua juga sebenarnya nggak srek pakai alat begituan. Dan lagi pula alatnya juga udah gua balikin ke tempat asalnya kok. Gua sadar kalau gua ngelakuin hal yang salah. Gua juga nyesel udah ngelakuin itu. Sorry Bud, Jo. Ya nggak apa-apa, Lek. Yang penting lain kali jangan lu ulangi lagi ya. Iya Jo. Ingat, Lek, masih banyak cara buat nyari duit halal. Iya Jo. Jangan sampai lu terpengaruh sama hal-hal yang bikin lu nyesel nantinya. Iya Jo. Ntar lagi kalau ditawarin pakai gitar berhantu, jangan mau. Gitar berhantu? Iya, gitar lu kan berhantu. Dih, so tau lu. Lek, emang gitar lu kagak berhantu? Kagak lah, amit-amit gua pakai barang gituan. Sebenarnya lu pada mikir apa sih? Ya kita mikirnya lu pakai gitar berhantu, makanya lu bisa canggih main gitarnya. Bukan Bud, itu gitar asli. Gak ada unsur mistisnya. Serius lu, Lek? Iya Jo. Berarti lu beneran canggih main gitarnya dong, Lek? Kagak Jo. Lah, terus itu lu bisa canggih main gitar gimana? Nah, syaratnya simple banget, Mas. Tinggal nyalain musiknya.
Abis itu jari mas tinggal dimainin asal aja. Yang penting kelihatan kayak lagi main gitar beneran. Ntar kan orang-orang pada mikirnya masnya keren. Tapi bukannya itu masuk dalam kategori bohong, Mas? Lah terus orang yang kalau nyanyi lip sync doang apa dong? Malah mereka nggak tanggung-tanggung. Kadang live di TV juga lip sync. Gitu ya? Cuma nambah 50.000 mas. Udah saya tambahin speaker nih. Wah anjir, kalau tahu gitu mah gua kagak bakal pengen lu berhenti. Lu nggak pengen juga? Gua udah inisiatif sendiri buat berhenti. Ya elah Lek, orang itu benar. Harusnya nggak apa-apa kalau cuma gitu. Kadang malah ada yang ngamen bawa speaker doang. Masih mending lu effort mau gerak bergaya. Udah biarin ah. Lagian gua juga khawatir kalau ada orang yang mikirnya gua pinter main gitar beneran. Bisa-bisa ntar dikira pembodohan publik. Duh, sorry Lek. Gua sempat buruk sangka sama lu. Terus kalau emang itu cuma gitar biasa, kenapa lu pagi-pagi selalu naruh sajen di bawah pohon sebelum pergi? Oh, lu ngikutin gua, Jo. Repot banget jadi lu ya, Jo. Nah sama ini mas, saya mau minta tolong. Tapi saya nggak maksa sih. Ini kucing saya, namanya Kelawar. Mas mau nggak asuh dia? Saya udah nggak kuat mas buat urus dia. Saya nggak maksa sih mas. Kalau masnya nggak bisa, ya saya buang nih kucing. Boleh deh, Mas. Buat nemenin saya juga bisa nih kucing. Cuma kucing ini tuh agak bandel mas. Apalagi kalau pagi suka nyuri makanan orang. Berarti setiap pagi harus disiapin makanan, Mas. Itu yang bikin saya kesulitan urus dia. Mana suka hilang-hilangan. Ya udah deh, sini saya urus, Mas. Wah, nih mas. Makanya sekarang setiap pagi gua kasih makanan. Habisnya kata pemilik sebelumnya, kucing itu doyan makan apa aja. Ya udah gua kasih apa kek yang ada. Gitu ceritanya, Jo. Walah, kita terbodohi Bud sama si Alex. Lagian bukannya pada nanya, malah pada curiga. Sebenarnya udah saya laporin ke polisi tentang hilangnya anak saya. Tapi udah 2 hari ini belum ada kabar. Mas Munyang bisa bantu kan? Kasihan mas mereka. Saya nggak janji bisa temuin pelaku, tapi saya akan coba. Pertama, saya butuh keterangan yang lebih lengkap terlebih dahulu.